Jadi saya harus tegaskan di sini bahwa kita itu bukan anti regulasi. Tapi ternyata tiba-tiba DPR berinisiatif untuk merevisi. Terus terang kita jadi ini surprise buat kita gitu. Kok tiba-tiba DPR punya inisiatif untuk merevisi? Ya bagus, ini bagus buat industri. Ya itu harusnya untuk membuat itu jadi semakin bagus. Jangan semakin mundur gitu. Nah di sini mungkin ada kekhawatiran juga kalau tunggu ini kan bukannya udah bagus. Kalau ada yang perlu diimprove, ya improve gitu. Jangan dirubah total. Way down. There's very little growth. Down by 4-5%. As they say, got their fingers. Yo guys, oke balik lagi di Liquidated 4. Kali ini bakal super seru lah gue bilang. Karena bisa dikatakan hari ini ya gue sangat terhormat kedatangan 4 bos-bos exchange Indonesia datang ke podcast. Kita mau ngobrol-ngobrol, bahas market outlook, bahas crypto market Indonesia dan lainnya ya. Di sebelah kiri ada Bapak Robi dari Reko, ada Pak Hamdi dari Bitww, ada Pak Yudo dari Vlog, dan ada Pak Lawrence dari Nobi ya. Ini bakal seru banget, tapi gue mau make sure dulu number one gak ada financial advice di sini ya. Semua kita anggap aja obrolan santai, kita lagi ngobrolin market, ngobrolin semuanya. So ya gitu, gue langsung mulai aja. Pertama, ini kan kita syuting ini di tanggal 29 Desember 2025 ya. So ini di penghujung tahun, gue yakin banyak banget teman-teman yang pengen tahu market outlook di tahun depan. Sama bapak-bapak bertiga kemarin kita udah bahas nih, sempat pas di Web3 Week. Tapi mungkin saya mau scrutinize dikit karena lagi ada latest issue yang lagi hot ya. Bahwa kan recently ini kan gold sama silver lagi all time high nih ya. Gold all time high, silver juga lagi nyusul kenceng banget all time high. Dan lagi mulai rame, bukan mulai rame, tapi saya track back ke history, sebetulnya it's a bad sign actually. Bahwa historically selalu dalam waktu 6 to 24 months dari sejak all time highs, biasanya akan ada bukan cuma market crash tapi recession, lebih dalam dari itu. Bagaimana tanggapan bapak-bapak sekalian? Apakah akan terjadi, or ini sebenarnya bakal jadi opportunity di crypto market specifically? Dari Pak Robi gimana Pak? Oke, thank you Andres sudah mengundang kita bareng di sini. Tapi sebelumnya selamat Natal dan kita menjelang tahun baru. Mudah-mudahan tahun depan membawa sesuatu hal yang luar biasa buat kita semuanya. Amin. Pastinya. Amin. Kalau mengenai market sekarang ini, yang pastinya ketika sesuatu all time high, yang lainnya mungkin akan sedikit melandai. Tapi harapannya untuk kripto siklusnya masih seperti yang sebelum-sebelumnya ada. Dan harapannya saatnya dengan kondisi seperti ini waktunya untuk kita cicil. Kalau enggak kita nggak ada waktu untuk cicil. Mungkin itu sedikit sih. Kalau terus all time high, kapan kita mau masuk lagi gitu. Jadi saat yang paling tepat bukan di saat orang lagi hype kita masuk, tapi saat orang hype itu kita saatnya untuk check out. Di saat seperti ini saatnya kita untuk mencicil kembali. Mencicil lagi. Masih positif untuk next year ya? Positif dong. Oke, seberang dulu. Pak Lawrence gimana Pak? Masih sama juga. Kalau saya lihatnya sih sebenarnya ya simple ya. Ini kan siklusnya, dan siklusnya sebenarnya orang mau bilang nanti bakal extended apa enggak, tapi normal siklusnya kan sebenarnya belum berakhir ya. Ya, jadi saya masih cenderung bilang kalau ini belum bear. Sekarang mungkin masih ada kesempatan untuk bisa bull lagi sedikit nanti di awal 2026. Nah habis itu ya mungkin baru bisa bilang dengan firm kalau oke, ini kita masuk bear market gitu. Tapi dengan sebenarnya kan kalau gold sama silver naik itu kan sebenarnya juga petanda makro ya. Makro dunianya ini sebenarnya berkata keras sekali gitu kan. Ada sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Apakah itu resesi, apakah kemudian habis itu nanti cycle-nya pindah ke Bitcoin lagi gitu ya. Itu nanti kita lihat gimana gitu. Tapi saya masih cenderung positif. Masih cenderung positif for next year ya. Apa Yudo gimana? Mungkin lo positif banget bikin gue jadi susah. Mungkin agak deketan dikit atau? Oh iya, sorry. Jadi siang semuanya, apa kabar? Jadi semoga ini ya kemarin Natal juga bisa yang merayakan, have a good time sama family. Semoga ini ya sekali lagi tahun 2026 tahun dimana kayaknya banyak ketidakpastian. Kita semua bisa menyikapi tahun ini dengan baik. Kalau saya sih ngeliatnya pertama-tama ini siklus yang menurut saya berbeda. Di mana banyak institusi masuk ya. Jadi
kita kan namanya juga manusia, kita selalu berpikir siklus sebelumnya itu bisa menjadi prediktor buat ke depannya. Tapi kali ini menurut saya agak ngebingungin. Karena sekali lagi ya, mungkin ada orang yang bilang, oh ini mirip sama waktu siklus yang pertama nih, Genesis cycle. Price discovery-nya lebih lama loh. Makanya mungkin bisa ada 5 tahun nih cycle-nya. Mungkin yang dimaksud sama Pak Lawrence tadi ya. Saya sih tend untuk melihat seperti itu, at least untuk Q1 or max Q2. Ya. Tapi kemudian kalau saya, namanya juga siklus yang Pak Robi tadi bilang, tetap ada memang yang price driving up itu kelihatannya memang sudah ada kemarin. Dan unfortunately, kayaknya makro juga ini ya, saya lihat semakin rapuh. Ada beberapa hal yang saya lihat secara makro indikator inflasi bunga tuh masih banyak yang nggak nyambung. Jadi itu kurang bagus. Tapi ya sekali lagi namanya juga, ya ada 2 hal yang pasti. Satu, long term crypto kita lihat semuanya itu bullish long term. Dengan adopsi, regulation dan segala macam ini udah beda lah. Jadi saya everything is guided from there. Yang kedua, di saat ketidakpastian ya jangan take risk too much. Jangan take risk too much. Karena ketidakpastiannya ada nih. Ini agak ngebingungin. Paling itu aja sih. First is simple buat builders ya udah kita keep building through cycles. Ya dengan berharap of course ya cycle-nya nggak terlalu lama lagi yang bear side-nya. In fact ya, ini gue mungkin akan bilang sesuatu yang agak ini, Rans, yang agak controversial. Nah, controversial ya, mungkin agak beda nih, Rans, dari yang tentunya apa yang kita harapkan nggak selalu terjadi. Tapi terus terang kalau memang bear market, dan saya sih berharap semakin cepat kita semakin bagus. Saya hanya khawatir, kalau misalnya nanti ada extended cycle, biasanya nih, price semakin artificially hike up, koreksi makin dalam, kasihan retail user. Harapan ya. To be very honest, saya setuju sama Lawrence. Kalau kayaknya akan ada extended cycle gitu. Jadi ya kita lihat deh. Sekali lagi ya, paling tadi 2 hal yang pasti. Satu, long term, very bullish. Secondly ya udah, kalau lagi resiko lagi ketidakpastian gini, jangan ambil resiko terlalu banyak. Pak Andi gimana Pak Andi? Ya tadi lu singgung soal kenaikan emas dan perak ya, memang naiknya kan sangat signifikan ya. Tapi dari kita belajar dari sejarah, biasanya kalau emas dan perak itu naiknya gila-gilaan, berarti dunia tidak sedang baik-baik saja gitu. Ya perang masih di Ukraina sama Rusia masih perang, ya Timur Tengah Israel sama Palestina masih begitu. Jadi memang di satu sisi yang punya emas mungkin senang harganya naik gila-gilaan, tapi ya tadi teman-teman bilang kalau naiknya sudah gila-gilaan, ke depannya kita harus antisipasi sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Tadi ya misalnya resesi. Ya. Nah kaitannya dengan kripto kan boleh dibilang saat ini menjadi salah satu alternatif safe haven, khususnya Bitcoin ya, kita bicara Bitcoin ya. Jadi sebagian investor itu melihat Bitcoin sebagai alternatif untuk investasi selain saham atau emas ya. Tapi kalau terkait dengan prediksi tahun depan, memang kan perkiraan memang siklusnya akan masuk ke siklus bear market ya. Dia kemungkinan di semester kedua ya. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena itu udah anticipated gitu. Semua orang juga udah tahu bahwa kedepannya itu akan bear market. Saya justru katakan bahwa saya mengquote salah satu quote ya yang mengatakan bahwa be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Jadi kalau pada saat orang-orang pada berebut beli ya kita justru harus hati-hati. Dan sebaliknya waktu orang-orang udah pada ketakutan untuk masuk ke kripto, mungkin itu saatnya untuk mulai nyicil ya tadi ya. Bro Robi bilang ya sudah saatnya nyicil. Jadi saya kira bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan kalau tahun depan mau bermarket gitu. Jadi itu memang sudah anticipated saya kira. Ya, setuju dengan Bro Yudo ini bahwa in long term ya kripto selalu bullish ya. Long term selalu bullish. Iya, saya kira itu. Benar-benar kan sekarang lagi pada fear sekali kan, khususnya kemarin sejak dari Q4 kemarin kan sangat-sangat fearful sekali sentimen di market ya. Tapi justru pada ngelihat sekarang ini masih jadi opportunity ya. Tapi gini, kalau bicara kan saya setuju general theme-nya di crypto market di
CT gitu kan pada bilang ini so much uncertainty kan towards 2026 gitu. Nah kalau bicara uncertainty ini ya, gak tau ini dari kacamata retail kan lumayan ngikutin lah, lagi ada perkembangan apa di market gitu kan, khususnya di Indo gitu. Ini saya pengen nanya dong, satu hal yang lagi very very uncertain sekarang itu adalah mengenai kan, lagi kemarin saya baca tuh ada katanya wah undang-undang baru exchange terancam tutup. Gitu-gitu loh. Dan banyak sekali gitu loh. Tapi mungkin kita start dari situ dulu, yang P2SK kalau saya nggak salah ya gitu. Itu gimana sih, kayak apa ya, ini kan langsung tepat sekali saya ngomong sama para bos-bos exchanges gitu. Is it real a threat atau sebetulnya itu gorengan media atau gimana sih konteksnya gitu? Mungkin dari Pak Hamdi dulu deh. Gimana Pak? Ya kalau saya sudah baca RUU P2SK. P2SK itu adalah undang-undang pengembangan dan lupa. Undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nanti tolong dilihat ya. Undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sebetulnya undang-undang ini sudah diundangkan tahun 2023 Desember ya, dan mulai berlaku tahun awal 2024 kalau nggak salah ya. Jadi undang-undang sendiri sebetulnya umurnya belum 2 tahun. Tapi ternyata tiba-tiba DPR berinisiatif untuk merevisi. Terus terang kita jadi ini surprise buat kita gitu. Kok tiba-tiba DPR punya inisiatif untuk merevisi? Ada apa sih gitu? Nah setelah dibaca-baca pasal-pasal yang diusulkan ditambahkan di undang-undang itu, ada 2 pasal yang membuat kami khawatir gitu. Satu pasal 215C9 kalau tidak salah, di mana dikatakan bahwa di situ bursa harus memiliki sistem perdagangan yang mempertemukan penawaran jual dan beli dari nasabah. Kurang lebih secara umum begitu. Kemudian dilanjutkan di pasal 312A. Di situ dikatakan bahwa bursa wajib memperdagangkan dan mempertemukan penawaran jual dan beli aset kripto dan aset keuangan digital dan aset termasuk aset kripto. Kurang lebih bunyinya seperti itu ya. Jadi bursa yang wajib memperdagangkan itu. Nah pertanyaannya, kalau bursa wajib memperdagangkan, fungsi pedagang apa dong gitu? Fungsi exchange apa lagi gitu? Karena sampai saat ini kan perdagangan aset kripto itu dilakukan di masing-masing exchanges, di Flock, di Nobi, di Reku dan di Bitwiwi gitu. Jadi kalau pasal itu disahkan, nanti nasib pedagang ini jadi apa kalau bursa yang wajib memperdagangkan gitu. Jadi itu yang kami ingin pertanyakan ke pengusul undang-undang. Maksudnya apa sih gitu? Apakah maksudnya nanti semua perdagangan itu disentralisir di bursa? Kalau disentralisir ini kan menyalahi konsep awalnya kripto. Kripto itu kan decentralized gitu. Kemudian kalau sekarang dipaksakan jadi centralized, itu kan sudah menyalahi konsep awalnya gitu. Ada beberapa hal kalau itu disentralisir ya, risiko yang akan ditanggung. Bayangkan kalau semua perdagangan di satu tempat, itu kan menjadi single point of failure gitu. Nah kemudian ditambah lagi kalau misalnya semua aset nasabah itu disimpan di satu pihak, bayangkan kalau satu pihak ini dihack, semua aset nasabah seluruh orang Indonesia yang punya akun di bursa itu akan hilang gitu. Jadi sebetulnya konsep decentralized itu kan justru mendistribusikan risiko kan. Kalau kemudian diubah lagi menjadi centralized, kita menurut saya sih harus melihatnya sebagai kemunduran ya. Jadi hal yang tadinya harus bisa diminimalisir dengan desentralisasi melalui blockchain, kemudian dipaksakan lagi untuk disentralisir mengikuti konsep ekosistem konvensional. Menurut saya sih itu suatu kemunduran ya, bukan suatu kemajuan saya kira. Ya. Waduh, Pak Yuda juga pusing dong, kan Vlog baru launch beberapa bulan, terus langsung ada begitu, gimana tapi? Ya kalau semua mungkin semuanya udah disampaikan sama Bro Habib dengan sangat tegas sebenarnya. Tapi mungkin saya juga mulai dengan gini. Kita kan di sini semua CEO dari PAKD ataupun pengurus lah dari PAKD yang berizin ya. Jadi saya harus tegaskan di sini bahwa kita itu bukan anti regulasi. Sehari-hari
kita kerjaannya adalah bangun bisnis dan comply Dengan aturan yang aturan. ada. Iya. Which is aturan saat ini kan memang yang sehari-harinya POJK dan juga mungkin ketentuan dari bursa ya. Itu saya mesti tegaskan. Yang kedua, kalau ini on a personal level dulu ya sebelum saya jawab pertanyaan itu. Karena semuanya udah jelas. Gue punya ada sedikit pandangan yang mungkin ngelihatnya dari sisi yang lain. First of all, kita semua di sini orang Indonesia ya. Gue personally dari keluarga yang sangat nasionalis, jadi sangat cinta sama negara ini. Yang kedua, kita semua cinta kripto di sini. Nah, poinnya, buat gue personally ya, gue benar-benar ngelihat dan bangga sebenarnya. Gue berharap Indonesia itu bisa jadi salah satu capital buat kripto di, kalau nggak di APAC, di Southeast Asia, potensinya tuh ada banget. In fact sekarang kan selama ini mungkin satu hal ya agak beda sama di Middle East ataupun di Eropa. Indonesia itu dalam 4 tahun ke belakang negara yang kriptonya tumbuh organik tanpa subsidi loh. Di yang lain tuh biasanya ada subsidi, no tax atau apa gitu ya, supaya naik. Kita harusnya bangga nih. Ini negara yang udah dalam 4 tahun belakangan tumbuh dengan organic, retail only driven. Institusi nggak boleh loh sebelum tahun ini. Benar. Ya kan, jadi itu memberikan bahwa memang ya ini produk aset kripto dan tentunya didukung dengan regulasi yang ada dulunya Bapepti dan sekarang OJK itu cocok buat orang Indonesia. Dia tumbuhnya dari grassroots nih, gitu. Jadi bangga banget. Nah, terus yang ketiga juga terus terang cukup flattered karena industri ini jadi perhatian dari pemerintah nih gitu kan, sampai ada revisi di undang-undangnya gitu. Flattered sebenarnya, perhatian yang baik. Saya sih ngelihatnya mungkin apakah ini karena stigma, mohon maaf gitu ya, masa lalu di mana kripto itu bandel, unregulated dan lain-lain gitu ya, sehingga ada sentralisasi itu, paham di, ya kan. Jadi which is common misconception di banyak negara. Orang mungkin zaman dulu sih 2-3 tahun sebelum dulu ya akan selalu mau over-regulate kripto gitu. Jadi nah sekarang saya mungkin mau lihat aja mungkin dari beberapa negara yang lain juga ya. Kalau pilihan dari negara tuh sebenarnya ada 2. Satu, regulate behavior sama regulate consumer protection, rule based, sandbox gitu ya. Yang kedua, regulate structure-nya gitu, yang which is sebenarnya biasanya nih kayak contohnya di India ataupun operations choke point di US kabur pasti semuanya. Nah, saya cuma khawatir kalau misalnya ada seperti, nanti kita bisa ngomong deh lebih detailnya gitu, impactnya seperti apa. Over regulation bisa menyebabkan kriptonya itu, industri ini pindah, nggak mati loh. Pindah, karena Pak Adi tadi udah bilang desentralisasi nih. User itu punya pilihan. Kalau dia nggak ke yang, mohon maaf ya, non license ya Pak, yang masih beroperasi sekarang, ada yang namanya DEX. Ya kan sekarang perp DEX malah gitu lah buat orang yang trading perps. Itu kekhawatiran utama saya. Sekali lagi, Indonesia tuh punya potensi besar untuk jadi capitalnya kripto, if not di APAC, di Southeast Asia. Saya khawatir dengan adanya ini Pak, undang-undang P2SK ini, yang mungkin maksudnya baik ya, sekali lagi ya, sekali lagi kita ini bukan anti regulasi. Khawatirnya pemahaman mengenai ini ya, mungkin how to regulate crypto memang belum catch up aja ke pengusulnya. Nah, jadi itu kekhawatiran saya, dan nanti kita bisa mungkin dengerin dulu deh dari Pak Robi sama kita, beda-beda nih ya cara ininya, ujungnya sih sama gitu, tapi saya lebih menyampaikan dari sisi itu. Mungkin saya ke Pak Lawrence tadi mungkin bisa nambahin poinnya sama tadi kan kita udah dengar kayak beberapa kayak threats yang sebetulnya real sekali untuk dari sisi pelaku exchanges gitu. Tapi saya mau tertarik untuk tanya Pak Lawrence juga, mungkin tambahin poin tadi plus kalau dari sisi retail gimana sebetulnya threatsnya itu apa sih dengan undang-undang tersebut? Jadi mungkin kita semua di sini ya judulnya adalah C-level dari exchange ya. Kan kita di sini semua adalah pelakunya, ya kan. Tapi sebelum kita pelaku, kita tuh sebenarnya juga pengguna juga kan, ya kan. Kita sendiri juga trader kripto, investor kripto ya. Dari sebelum ini ada aturannya, mungkin kita sendiri juga udah berinvestasi di kripto ya, beli Bitcoin, beli Ethereum in our early days ya.
Dan di situ kan kita juga tahu rasanya jadi retail itu gimana. Oke. Ya kan, kita sendiri juga tahu itu tuh kayak gimana, ya kan. Dan terus terang memang motonya kripto kan tadi yang seperti Pak Hamdi bilang, desentralisasi, ya. Dan desentralisasi ini kan kata-kata yang mungkin luas sekali ya. Ya kan, kita bisa bilang desentralisasi itu sangat desentralized sampai mungkin kalau yang bisa dibilang maksimalis tuh mungkin kayak bener-bener nggak mau dikontrol, nggak mau diatur, itu mungkin pegang wallet sendiri lah, trading nggak mau KYC lah sampai seperti itu gitu kan. Ya tapi kan sebenarnya untuk most people, untuk kebanyakan orang ya kan, dan kita tahu sendiri namanya manusia itu juga bisa lalai, ya kan. Namanya manusia itu juga butuh dibantu, ya kan. Butuh yang penting pengalamannya enak, ya kan. Kalau misalnya sampai ada apa-apa, bisa ada yang bantu solving, gitu kan. Dan di situ makanya konsep namanya centralized exchange itu ada, ya. Di sini masuk sebagai, hey, mungkin teknologinya belum sampai sana, dan kalaupun sampai sana pun ternyata emang tetap butuh kok peran cek seperti kita ini gitu kan. Dan di situ sejarahnya makanya kemudian dulu ada Bapepti, lalu dengan P2SK, lalu berpindah ke OJK, aturan-aturan yang ada yang kita lihat sebenarnya ya mungkin awal-awal mungkin kita sanksi ya gitu, tapi makin kesini kan sebenarnya makin ya bagus, ini bagus buat industri ya kan. Jadi apapun yang kemudian muncul ya itu harusnya untuk membuat itu jadi semakin bagus, jangan semakin mundur gitu. Nah di sini mungkin ada kekhawatiran juga kalau tunggu ini kan bukannya udah bagus, kalau ada yang perlu diimprove ya improve gitu, jangan dirubah total tatanannya gitu kan. Apalagi ini juga bukan effort yang murah dan cepat loh. Ini kita udah jalan dari Bapepti berapa tahun? 6 tahun? 7 tahun? 18 awal. 2018 7 tahun ya kan. Tahun depan 8 tahun ya kan. Jadi ini emang nggak mudah juga kan. Kalau misalnya ini nanti dirubah dengan tadi 2 undang-undang itu dan kemudian jadi dilaksanakan, ini kan kita berarti mungkin setback, mundur. Kita yang tadinya mungkin udah jelas dan bahkan mungkin dari segi regulator kita pun juga sebenarnya udah ada bayangan mau improve-nya seperti apa. Sekarang harus rating lagi kan. Tatanannya seperti apa. Nah kalau udah seperti itu yang rugi siapa? Ya tadi kan, sebelum kita berdagang kita juga user juga, retail juga kan, yang tadinya mungkin udah nyaman dengan platform masing-masing, pilihan masing-masing, dan kita tahu kebanyakan orang Indonesia nggak pakai cuma satu kan, ya kan, karena mereka kenapa? Kita juga tahu user itu juga sama seperti kita, kebanyakan orang nggak menaruh uang di satu bank, ya kan, kebanyakan orang juga punya lebih dari satu rekening bank, ya kan, apalagi yang orang-orang yang mungkin duitnya banyak, ya kan. Mereka juga tahu walaupun udah ada aturannya yang sangat ketat, mungkin juga udah ada jaminan dari pemerintah, kan tetap aja kan mereka punya lebih dari satu rekening bank, ya kan. Siapa tahu yang satu bermasalah atau misalnya ada lagi ada gangguan sistem, ada yang lainnya gitu. Nah dengan adanya ini perubahan tatanan ini, semuanya berusaha mungkin bukan centralized lagi ya, super centralized. Ini kan ujung-ujungnya bikin kita mempertanyakan gitu ya, apakah ini sehat buat industri ini ke depannya, ya kan. Sebagai user mungkin saya akan ngerasanya seperti itu, dan tentunya ya kalau sebagai kita sekarang pelaku PAKD, sebagai pelaku exchange, kita juga mempertanyakan eksistensial kita kan. Ini kalau udah seperti ini kita ngapain ya habis ini ya. Ya kan, itu yang kemudian kalau kita tarik ke belakang, mungkin kemarin ada beberapa statement juga dari teman-teman kita di luar yang juga bingung, mungkin ini bisa ada impact-nya panjang juga. Mungkin dari yang tadinya industri ini berkembang, banyak talent-talent yang bisa diserap, ya mungkin nanti harus mau nggak mau harus lay off. Karena mungkin talentnya tidak butuh sebanyak itu juga, ya kan. Lalu secara security tadi juga udah disentuh sama Bro Yudo juga, ya ini mempertanyakan ini single point of failure, ya. Kita sendiri aja juga siang malam juga selalu mempertanyakan itu kan, ini kita harus aman. Nah tapi sekarang kalau semuanya di super centralized, apa iya ini bisa proven ya gitu. Dan kalau sampai sesuatu terjadi, apakah ini baik buat consumer juga ya kan, buat retail lagi ya gitu. Ya itu mungkin itu pertanyaan pertama yang sekarang ya menghantui kita ya, dari pertanyaan ini arahnya kalau seperti itu kok sepertinya kurang baik gitu ya.
Jadi statement Pak Ray di saya nonton kan statement Pak Ray di yang mana ya, CNBC ya. CNBC ya. Kalau exchange terancam PHK massal itu real ya. Real. Real. Jadi Dengan sebenarnya itu ya. di sisi kita itu semua kami pedagang ini sebenarnya senang sekali. Semua mata menuju kepada kami ini. Artinya industri ini makin seksi. Sehingga kadang-kala kita merasa RUU ini serasa peraturan OJK gitu. Kalau undang-undang itu adalah payung daripada semua hukum. Tapi nantinya setelah dari payung ini maka ada regulatornya, yaitu saat ini OJK. Harapan kita adalah ayo dong libati OJK yang selama ini yang in touch dengan kita, dengan pedagang. Selama ini ada aturan yang salah nggak sih? Ada aturan yang menyalahi nggak sih? Keamanan dari uang nasabah itu sejauh mana? Apakah bunga bank dari dana nasabah itu juga kami yang menikmati? Gitu. Itu kan menjadi question mark. Kemudian apakah aset itu sepenuhnya kami kuasai sebagai pedagangnya? Nah, ini harusnya lebih jelas secara detail dan perjalanannya itu ada di OJK. Dan kami sebagai pelakunya bisa diklarifikasi untuk bisa mendapatkan jawaban yang tepat sehingga mengatur atau membuat payung yang benar-benar melindungi bukan hanya sekedar dari penggunanya tapi juga kepada pelaku usahanya. Kita jangan pungkiri loh, Indonesia sekarang ditilik oleh banyak pelaku usaha yang ada di luar. BlackRock sudah masuk ke Indonesia, ya Robinhood juga sudah mulai masuk pun sekarang ya. Kemudian beberapa yang besar-besar semua sudah mulai masuk. Jangan sampai mereka merasa, wah saya kena jebakan Batman, salah masuk. Harusnya industri ini bisa berkembang baik dan menjadi besar, menjadi sebuah hambatan. Jadi saya suka juga bercerita mengenai sejarah nih. Kalau kita mengangkat sejarah, kenapa hadirnya aset kripto ada di perdagangan dan kemudian lahirnya bursa. Sebenarnya aset kripto itu, exchange itu, kalau dalam bahasa Inggris exchange itu bursa, bro. Nah, karena kita lahir dari Kementerian Perdagangan pada saat itu, maka kami exchange itu wajib ada lagi satu payung hukumnya, hadir sebagai komoditi, ada bursa di dalamnya. Sehingga dalam perdagangan kami sebagai exchange wajib melaporkan seluruh transaksi, seluruh kegiatan ada di bursa. Kemudian ada di clearing yang dimana seluruh dana nasabah dikeliringkan di bursa. Jadi ada jatah istilahnya, kalaupun dana nasabah endap kami dapat bagian, tapi saat ini belum dapat nih. Jadi dana nasabah yang diendapkan itu kan ada bunganya yang bisa kita nikmati bersama. Nah saat ini kami pedagang nggak menikmati, bro. Bukannya? Ya, jadi sekarang ini bunga dari clearing, bunga dari endapan dana nasabah kami belum menikmati. Ya, kalau dulunya sebelum ada bursa, itu dikelola oleh clearing. Oke. Kemudian terkait custody, aset yang disimpan oleh nasabah itu ada di custody, bro. 70% ada di custody, 30% itu sama seperti kas kecil kami ketika nasabah mau melakukan penarikan, maka kami punya aset untuk bisa ditarik oleh nasabah. Dan itu juga direkonsiliasi sehari 2 kali untuk memenuhi kriteria 70-30%. Nah, karena hadirnya di perdagangan, maka lahirlah yang namanya komoditi, ada bursanya. Nah, kita mengapresiasi pemerintah dalam hal ini mengatur kripto beralih ke keuangan digital. Nah, keuangan digital, kita juga pedagang ini juga tidak merasa butuh untuk pemerintah menghapus apa yang sudah ada. Mekanisme yang ada di komoditi, sekarang kita ada di keuangan dong. Harusnya aturan yang lama itu nggak berlaku lagi buat kita dong. Kita akan berlaku kepada aturan yang baru nih. Aset keuangan nih. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana mengelola resikonya.
Tapi kami para pelaku usaha juga tidak merasa itu butuh, karena suatu hal yang tidak kita pungkiri sama-sama terkait grandfather rules. Apa yang sudah diatur sebelumnya, maka ayolah kita untuk menghargai atau melakukan keputusan-keputusan aturan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk berpindah ke aturan dan regulasi yang baru. Tapi dengan berpindahnya ini tidak mungkin bukan berupaya untuk mematikan, tapi konsepnya dengan aturan seperti ini tanpa disadari perlindungan usaha bagi kami sebagai pelakunya yang sudah melakukan kegiatan ini selama 8 tahun akan tergerus. Dan tanpa disadari ini akan lama-lama menjadi agent service, yang dimana kami sebenarnya adalah pelaku usahanya, pedagangnya, yang mempertemukan penjual pembeli. Pencatatannya ada di bursa, aset secara fiatnya ada di clearing untuk pelindungan uangnya, aset fiat kriptonya ada di custody, di mana mereka lah yang melindungi dana nasabah semua yang bertransaksi di kami, untuk memastikan semua dari pedagang ini menjalankan aktivitas dan kegiatannya secara baik dan benar. Tidak boleh menjual aset yang tidak ada. Bagaimana kita bisa menjual aset yang tidak ada jika kita harus melaporkan ke custody? Itu pertanyaannya. Dan ini sudah terjadi ya? Yes. Sudah terjadi. Jadi seperti misalnya Reku, Nobi, ataupun Vlog, ataupun Biwiwi, ataupun teman-teman yang lain. Bagaimana kami bisa menjual aset yang kami tidak miliki, sedangkan kami harus memenuhi 70-30 di custody. Apakah pencatatan di custody salah? Emang sempat ada nih case kayak gini ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah pencatatan di custody itu salah atau di pencatatan kami yang salah? Ya. Dan di sini pengawasan itu berjalan normal, setiap harinya kita membuat laporan, dan setiap insiden yang terjadi kita ada laporan insiden itu ke OJK-nya, wajib. Saat ini bukan hanya di OJK yang turut serta untuk mengawasi kami, tapi PPATK juga hadir di tengah-tengah kami, termasuk APH. Sekarang yang paling penting adalah buat kita adalah bagaimana kita nyaman untuk melakukan kegiatan usaha. Ya, sebuah pasar nggak mungkin mengelola yang namanya pelanggannya siapa. Kalau kita ambil agak panjang dikit ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita ambil PD pasar hari ini, ada pasar Senin, ada pasar Rebo, ada pasar pagi, itu dikelola oleh PD pasar. Itulah yang kita sebut bursa. PD pasarnya ini. PD pasar nggak jual ikan, bro. PD pasar nggak jual sayur. Ya, yang jual pedagangnya. PD pasar nggak jual kelontongan, yang jual pedagangnya. PD pasar. Pelanggannya juga bukan pelanggan PD pasar, bro. Tapi pelanggannya adalah pelanggan yang ada di toko ikan, dagang masing-masing, ya. Ada di toko sayur. Ya. Bagaimana antara sama-sama pedagang ikan, kita anggap Nobi pedagang ikan, Vlog pedagang ikan, Biwiwi pedagang ikan. Bagaimana pedagang ini bisa menggait pelanggannya? Itu adalah jagonya Nobi, jagonya Vlog, jagonya Biwiwi, yang mana memberikan servis yang terbaik dari masing-masing. Betul. PD pasar hanya menyediakan pasar yang baik dan sehat, bersih keadaannya, tanpa ada pungli di dalamnya, misalnya ya. Semua persyaratan dipenuhi, tidak ada penipuan. Kalaupun ikan yang dibeli itu basi, tanggung jawab siapa? Ikan yang dibeli busuk, tanggung siapa? Pedagangnya, bro. Bukan PD pasarnya, bro. Betul. Komplainnya ke pedagang. Yes. Kalau kita mau implementasikan dalam pasar. Nah, itulah yang saat ini kami jalankan. Agar apa? Kami menyediakan ikan segar, menyediakan sayur baru panen, menyediakan sembako yang tidak kadaluarsa. Siapa yang mengawasi? Ada PD pasar. PD pasar ada lagi yang di atasnya untuk mengawasi transaksi ini benar nggak. Jangan sampai apa yang barang yang kita jual beli di dalam sini tidak menjual barang-barang yang
selundupan, barang-barang yang nggak jelas gitu loh. Bukan berarti PD Pasar juga ikut jual ikan, bro. Nggak ada istilahnya. Ini itu yang ingin saya gambarkan lebih detail gitu. kalau dengan analogi itu berarti seolah-olah tadi semua pedagang ambil dari PD Pasar ya gitu. Iya, Ikannya betul. ngambil dari gue ya. Iya. Kira-kira gitu kan berarti. Saya yang sediain ikannya, kalian dagangin ikan saya gitu. Jadi untuk apa lagi pedagangnya? PD Pasar yang buka warungnya sendiri langsung. Gitu. Jadi mekanisme pengawasannya yang siapa? Siapa awasi siapa gitu. Betul kan? Jadi kami-kami ini nanti ada di parkiran PD Pasar. Ayo belikan sih. Narikin pelanggan. Narikin pelanggan. Jadi belinya calo di sini. ya. Belinya di sini gitu. Oke. Jadi itu istilah Dapat kocaknya uang lah. parkir pun enggak gitu. Sebenarnya kita senang. Artinya dalam hal ini pemerintah benar-benar memperhatikan industri ini dengan baik, menghindari yang namanya praktek-praktek yang mencurigakan. Kemudian isu-isu terkait belakangan kita lihat perbankan mungkin bermasalah terkait ada penetrasi dan lain-lain. Oke. Yang paling penting adalah kami ini cukup tertib. Setiap yang mau melakukan transaksi ada KYC-nya. Mau penipu nggak akan datang. Nggak akan lewat, bro. ya. Karena ada KYC itu semua melalui Dukcapil. Jadi nggak mungkin lagi ada yang namanya KTP palsu. Kalau KTP palsu itu terjadi, salahnya di siapa? Kita cross ke Dukcapil loh semua. Iya. Oke. Jadi secara memperhatikan penggunanya itu kami udah hampir sama seperti mekanisme perbankan, bro. Ada KYC, ada verifikasi muka, ada rekening bank yang diminta. Ada KYT juga. KYT. Iya, jadi itu semua sudah ada di dalam. Kalau kita bisa bilang beberapa isu di dalam sosial media ataupun di media-media yang ada, semua aksi penipuan larinya ke aset kripto. Iya. Ya kan? Kripto lagi Teman-teman yang juga salah. bingung ini. Kita tiap hari dipanggil naik turun. Sebenarnya kita bersama-sama dengan OJK, bersama-sama dengan PPATK sudah melakukan perhitungan yang mungkin teman-teman lain yang di luar daripada ekosistem nggak tahu. Itu hanya 3% terkait insiden yang Case terjadi. seperti itu. Total insiden yang terjadi itu hanya 3% yang berlaku, yang ada Di kripto. kripto lokal. Maksudnya yang sudah mendapatkan izin. Dan 3% itu pun bisa kita trace kok orangnya siapa aja gitu. Karena kita melakukan KYC. Off-ramp pun kan harus KYC. Nah, yang paling penting adalah harapannya kita minta dukungan pemerintah. Ayo kita cari yang 97%-nya. Tapi lindungi kami yang selama ini menjaga 3% itu gitu. Agar menjadi 0%. Lindungi kami. Agar kami bisa bersama-sama menjaga kecurangan ataupun hal-hal yang tidak baik itu tidak berlaku untuk pedagang yang sudah mendapatkan izinnya di Indonesia. Itu sih bro. Mungkin agak panjang teman-teman jadi. Seru. Nah, tapi gua mau nambahin tadi boleh. yang tadi yang disinggung soal penyalahgunaan dana nasabah. Saya menanggapi salah satu anggota DPR dari Komisi 11 yang menyatakan di publik ya bahwa salah satu alasan kenapa desentralisasi, beliau khawatir bahwa dana nasabah itu disalahgunakan oleh pedagang. Padahal itu sama sekali salah gitu. Karena dana nasabah itu tidak disimpan oleh pedagang. Dana nasabah yang kami terima dari Nobi terima, Vlog terima, BDW terima, Reko terima, itu harus kami setorkan ke lembaga clearing, central clearing ya. Jadi 100% dana nasabah itu disimpan oleh lembaga clearing yang sudah ada saat ini. Jadi saat ini tuh pedagang ini tidak menyimpan dana nasabah. Jadi gimana kami mau menyalahgunakan dana itu? Gitu. Itu menurut saya sih miskonsepsi yang terjadi ya. Gak bisa lah kayak FTX gitu. Nggak, sebetulnya beliau gitu. tidak memahami ekosistem yang ada sekarang ya. Jadi ada pedagang, ada lembaga clearing, ada central custody. Nah tadi Robi sudah singgung bahwa 100% dana nasabah yang kami terima ini harus disimpan di clearing. Dan 70% aset nasabah berupa kripto itu harus disimpan di central custody. Kami hanya menyimpan 30% ya. Jadi kemungkinan penyalahgunaan
dana dan aset nasabah itu sebetulnya sudah sangat kecil dengan ekosistem yang ada sekarang. Jadi mungkin Pak Hamdi bermaksud adalah kita jangan terlalu takut dengan apa yang sudah ada sekarang. Sekarang tuh ekosistem sudah bagus gitu. Cuman hanya butuh berdiskusi kepada kita, khususnya mungkin di OJK ya. OJK itu punya planning kerja yang cukup baik sekarang ini. Awalnya yaitu bagaimana agar masa transisi itu tidak terjadi guncangan, soft landing yang selama ini. Mungkin setengah tahun kami lakukan soft landing. Setengah tahun lebih, kemudian sekarang sudah ada POJK baru, bagaimana agar kami bisa lebih mengembangkan ekosistem dan pengawasannya. Dan kalau bisa diketahui adalah ketika soft landing pertama terjadi di 1 Januari, sudah ada kurang lebih 10 PAKD yang dilakukan QYI oleh OJK. Ya, know your entity. Kami semuanya dibongkar, isinya seperti apa, ada sistem atau enggak sistem, orangnya benar, kemudian apakah menjalankan aktivitas dan tanggung jawabnya sepenuhnya sesuai dengan aturan dan regulasinya, itu terus berjalan. Kemudian mulai lagi ada pembukaan di sektor sandbox yang dikelola dengan baik, bagaimana agar ada pengembangan ekosistem, pengembangan industri. Nah, OJK sangat-sangat terbuka kepada kami para pelaku usahanya. Dan saat ini OJK sangat detail, bro. Jadi kita salah kedip mata aja dia tahu kita bohong atau enggak. Kalau di OJK-nya. Itulah bentuk pengawasannya. Dan kita sangat apresiasi sekali. Bukan berarti kita merasa takut kita akan berbohong. Tapi kita merasa nyaman untuk berinvestasi di sini, sehingga bagi pelaku-pelaku usaha yang punya indikasi mau melakukan tindakan nakalnya itu segera bisa ketahuan. Itulah bentuk pelindungan buat kami gitu. Itu yang paling kita harapkan sih. Dan by the way, saya ngecek soalnya kayak kayaknya cuman di Indonesia yang kayak begini ya. Ya sih kayak karena saya cek di negara lain kayak nggak ada ya. Coba gue boleh. Gue ini dulu di tempat sebelumnya kebetulan sempat banyak kerjasama sama regional yang lain kan ya. Jadi jawabannya tegas aja lah pokoknya. Satu-satunya di dunia. Jadi ini dalam arti buruk atau baik? Dalam arti saya pikir mungkin pemahamannya kali ya. Jadi sekali lagi tadi kan saya udah sempat sampaikan di awal. Ada 2 hal nih. Satu, regulator itu mau regulate behaviornya. Inilah ya, maksudnya kayak ini kalau misalnya mau punya izin tuh seperti apa sih dan lain-lain ya. Caranya beda-beda nih. Atau yang kedua, over-regulate aja. Contohnya kayak tadi saya bilang, India pajaknya paling tinggi 1% gitu ya transaction tax-nya. Terus yang kedua, memang untuk punya license susah sekali. Jadi bisa kelihatan trade volume-nya turun langsung. Nah, saya kasih contoh beberapa. Yang paling dekat dulu deh, Thailand. Thailand itu custody law-nya emang susah banget. Mesti ada di sana, mirip ya sama di sini sebenarnya. Terus yang kedua, salah satu regulated market yang paling awal di dunia karena mereka eksisnya salah satu yang paling awal itu Jepang. Jepang itu yang salah satu yang paling strict sebenarnya. Jadi mereka juga segregation of asset sama custody-nya itu susah banget. Gitu, tapi tambah satu lagi ya, mungkin ada 2 lagi deh contoh. Dubai itu menarik. Kenapa? Karena sekali lagi ya, custody-nya juga agak susah, tapi mereka nggak punya izin aja bisa mulai dulu beroperasi. Sandbox, license, baru growth-nya diatur. Contoh-contoh yang susah lagi nih ya, saya kasih contoh. I'll get to my point. Satu, MICA tuh Europe. Ya mereka juga sekali lagi mereka ngaturnya license, capital requirement harus besar. UK salah satu yang paling tough. Promotionsnya diatur dengan ketat gitu. Tapi kalau kita lihat ada 2 garis benang merahnya. Satu, rata-rata mementingkan customer protection. Custody-nya itu memang harus ada segregasinya. Diatur di beberapa negara ya even keys-nya harus ada semuanya di negara itu gitu ya. Kayak misalnya contohnya kayak Fireblocks-nya atau ini mereka harus setup sendiri di sini. Itu yang diatur. Nah, benang merah yang pertama ya. Rata-rata tuh custody-nya itu memang very very strong.
Yang kedua, tidak ada sentralisasi trading. Tidak ada. Gitu. Maka boleh dilihat gitu ya, dan pasti ada alasannya kenapa. Masing-masing tetap jaga Sentralisasi trading, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada yang namanya sentralisasi trading, itu ada disconnect ke global liquidity. Betul, pasti. Single point of failure. Tadi Iya, teman-teman iya, udah iya. sampaikan. Betul. Kalau misalnya ini liquidity-nya dibikin close loop ya, seperti di Undang-Undang P2SK, apakah Indonesia punya liquidity yang cukup gitu ya? Sekali lagi tadi nyambungin yang pertanyaan yang soal user, Dre. Liquidity itu mungkin jadi salah pertimbangan pertama saya pikir untuk user itu melakukan trade. Ya. Khawatirnya sekali lagi ya, kalau poin saya lebih concern ini di luar vlog dan lain-lain, user kabur nanti. Sebenarnya dari Indonesia itu yang kita khawatirkan ya. Jadi ya mungkin let me just ini ya, mungkin kita nggak mau kritik intentionnya sih, mungkin intentionnya bagus gitu, tapi desainnya, desain dan eksekusinya yang kita khawatirkan. Ada beberapa isu di sini. Satu, sentralisasi, ya, liquidity, security dan lain-lain. Yang kedua, sorry to say juga, kita kan vlog dan PHKD yang lain ini kita for profit. Ya. Tapi bursa central clearing dan lain juga for profit. Gitu. Apakah bisa ketemu customer protection dan membangun ekosistem dengan sama-sama for profit? I don't know. Kayak tadi Bro Robi udah bawa gitu kan ya. Soal bunga nggak dibagi gitu contohnya ya. Ya kita langsung saya pikir di sosmed juga banyak salah paham bahwa seakan-akan bursa ini pemerintah, bukan. Gitu. Jadi Private kan? Private organization. For profit, private dan for profit gitu ya. Jadi kita khawatirnya mungkin kalau seperti ini akan kill off competition. Ya, selain liquidity tadi, kill off competition ya, yang paling kasihan user. Ya, kalau saya sih menurut saya mungkin intentionnya itu adalah dengan adanya sentralisasi yang mau dicapai adalah mitigasi risiko gitu ya, dan mungkin juga stability lah gitu ya mungkin. Tapi saya khawatir intention itu dengan desain yang seperti ini nggak akan mencapai. Yang ada malah satu, konsentrasi risiko, bukan yang mitigasi risiko loh. Konsentrasi risiko itu bahaya sekali sebenarnya buat user. Jadi malah bahayanya di situ. Sama yang kedua mungkin ya, saya tetap berpikir kalau mau stabilitas itu bukan sentralisasi, harusnya diversifikasi. Dan dengan tadi ya, not putting your eggs in one basket buat para user, liquidity beda-beda, dan juga buat para exchange kita bisa bersaing sehat, berinovasi, muncullah suatu ekosistem yang sehat, bisa untuk promoting growth. Itu sih, again ya, kalau saya ngelihatnya, again, saya harus tegakkan sekali lagi, mungkin intentionnya bagus sekali ya, maksudnya untuk benar-benar customer protection, tapi desainnya mungkin yang bisa dipelajari dari pertimbangan-pertimbangan regulator di tempat lain. Gitu ya, gimana mereka bisa punya menitik beratkan di satu atau dua titik, tapi yang di lainnya itu dibikin kebebasan. Tapi ini by the way belum ketok palu kan ya? Belum, katanya soon tapi. Betul lagi. How soon? How soon? Nggak tahu sih, saya nggak tahu. Yang tahu teman yang buat. Ya harapannya sih dengan kita sering berkomunikasi seperti ini, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang lebih clear lah, bahwasanya industri kita mau jalankan dengan sehat. 1 tahun ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Bukan berarti regulator yang sebelumnya tidak baik. Tapi ini dari mekanisme perdagangan berpindah ke keuangan digital. Yang dimana kalau sistem keuangan itu harus kita perhatikan dengan baik. Namun berikan ruang untuk bisa berinovasi, mengembangkan ekosistem, kemudian regulatornya OJK itu benar-benar, saya nggak boleh bilang sadis. Kalau sadis nanti kayak saya yang mereka itu benar-benar paham dengan industri. OJK ini benar-benar paham dengan industri dan memahami apa yang sekarang ini pelaku usaha sedang hadapi. Nah, teman-teman ini juga butuh dari OJK juga bisa dibuka ruang untuk diskusi, sehingga OJK bisa menyatakan bahwasanya industri aset kripto kita ini udah cukup sehat.
kita lepaskan fokus dengan aturan-aturan yang ingin merubah, tapi kita fokus lagi kepada yang lebih besar, tantangan yang lebih besar. Apa itu? Pajak. Ya, yang pajak yang selama ini teman-teman melakukan transaksi di luar negeri. Bagaimana agar pajak ini bisa diserap kembali kepada Indonesia? Kemudian pelaku-pelaku usaha yang tidak punya license di Indonesia, bagaimana kita tarik mereka ke sini untuk melakukan kegiatan dengan sentralisasi seperti yang digambarkan akan dibuat ini? Bukankah itu akan menyuburkan ya buat teman-teman yang tidak punya license di Indonesia untuk membuat on-ramp off-ramp-nya, kemudian memanfaatkan situasi hanya punya satu order book untuk mereka bisa mendapatkan porsi yang lebih baik di Indonesia. Nah, ini yang tidak boleh kita tumbuhkan. Dengan sentralisasi seperti ini, maka investor mana yang mau menginvestkan uangnya ke broker? Pembahasannya. Siapa yang mau invest ke broker? Setuju. Mending beli koin ya. Nah, ini yang tim kita juga Tiba-tiba otak saya random aja bikin di situ. Jadi ini benar-benar harus kita kuatkan. Akhirnya apa? Semua yang asing yang saat ini hanya ingin memanfaatkan situasi kisruh yang saat ini terjadi. Akhirnya mereka paham, wah ternyata investasi di Indonesia pelaku usahanya merasa dapat perlindungan yang baik. Nah, mereka akan lebih menilik pasar yang ada di Indonesia. Membangun ekosistem yang besar, baik dengan likuiditas yang lebih baik, semua punya license yang baik. Akhirnya kripto punya ruang ataupun scoop yang lebih besar bisa dikembangkan bersama. Jadi Mas Yudo juga sekarang nggak mikir lagi gimana mau bikin vlog lebih gede. Hidup masih hidup. Mesti ini dulu dari tadi yang ngomongin OJK Pak Robi terus kita harus support. Jadi biar dia ntar gak dijewer kok. Jadi gini, saya udah ketemu ya sama kan juga di ABI juga ya. Jadi pengatur dan pengawasnya OJK yang sekarang. Mereka orang-orangnya top. Kita nih ngomong in a good way bukan karena mereka nggak keras-keras kita ke kita gitu ya. Mereka tuh bekas auditor perbankan dulunya gitu ya, ataupun auditor waktu mereka di Bank Indonesia dan pasar modal gitu kan. Lembaga keuangan yang jauh lebih mature dibanding kita gitu ya. Jadi standar-standarnya di sana mereka mau terapkan ke kita. Tapi juga yang saya sangat-sangat respect dan hormati, mereka pro growth. Mereka pro growth bukan di dalam unregulated atau incompliant kind of way, tapi dalam regulated way. Mereka sangat pro growth. Mereka KWI-nya juga ini ya, mesti nggak seperti audit bank gitu kan. Kalau mereka mengerti, mereka sambil belajar dan udah ada POJK yang baru, memang setahun udah ada POJK lagi gitu kan ya. Sangat-sangat apresiasi sama OJK. Maksudnya adalah dengan mekanisme yang ada, perlindungan nasabah dan juga regulator yang sangat-sangat kompeten. Saya pikir industri ini sebenarnya udah cukup aman gitu dari semuanya. Nah, saya pengen komplimen yang barusan Pak Robi bilang. Dari sisi builder saya nggak tahu nih, Pak Hamdi, Pak Robi ya, ataupun Lawrence, kita tuh comply loh. Kita maksudnya ya, kalau dari sisi flow, dari pertama awal udah connect sama bursa, harus bayar transaksi ke bursa juga ya. Semua customer fund masuk di bursa juga, di clearing. Pajak, kita bayar pajak juga, gitu ya. Yang keempat, POJK kita juga comply semua, KYC, KYB, KYT, travel rule, dan semua SOP yang ada ya, harus ada. Ini kita semua harus lewat fit and proper test loh, by the way. Lama loh fit and proper test, jangan salah gitu kan, sangat lengkap. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya kalau dari sisi builder dan juga saya dari investor gitu ya, compliance today itu nggak guarantee fairness tomorrow. And why are we complying gitu kalau kayak gitu kan? Ya kalau misalnya ada kayak begini, dan mungkin insentifnya buat orang itu jadi hampir nggak ada untuk innovate ataupun build sesuatu yang meaningful di Indonesia. Yang kita khawatirkan ya, builders yang talented kayak bapak-bapak di sini, ya jangan build crypto lah,
Kalau kayak begini nggak ada fairness-nya. Kalau seperti ini kan, yang ada mungkin, mohon maaf ya, jadi build-nya decentralized, yang unregulated gitu kan, dan lain-lain gitu. Apalagi kalau dari pemikiran entrepreneur, mohon maaf gitu ya. Wah, gitu kalau user live ya udahlah, let's capture demand yang itu kali gitu, ya. Ataupun itu dari terus tadi yang soal PHK gitu kan, ya itu kenapa bisa terjadi karena differentiation antara kita hampir nggak ada, customer mungkin nggak mau beli dari kita lagi, ya orang nggak ada yang bisa kerja sama kita lagi kalau kayak gitu, talents akan pergi dari sini. Jadi tadi tuh buildersnya pergi, talentsnya pergi, bisnis dan unfortunately pendapatannya juga pergi nih. Sedih deh. Mimpi Indonesia jadi apa, capital of crypto di Impact nggak terjadi yang paling gitu, besar sayang itu loh. ada di sistem. Sistem yang udah kita invest, human resource yang kita invest untuk ke sistem ini, dan itu makan waktu yang sangat panjang gitu loh. Reku udah berjalan 8 tahun pun, mungkin Mas Yudo juga sebelumnya juga lama, itu 8 tahun itu nggak sampai hari bangun hari ini kita anggap dan selesai, nggak ada bangun lagi. Itu tim terus bertambah untuk di sistem, nggak akan ada yang kurang gitu. Nah, tanpa ada sistem itu apa yang lagi yang bisa kita perjuangkan gitu. Itulah yang membuat nilai positif buat kami yang terus untuk berjuang di situ. Gitu loh. Ya, boleh nambahin lagi. Saya selalu menggunakan analogi gini loh. Mengatur satu industri kayak kita megang telur. Ya. Kalau kita megangnya kekencangan, telurnya pecah, atau kalau longgar, telur jatuh pecah juga gitu. Nah, ditambah industri kripto ini kan sifatnya borderless ya. Lu sebagai investor kripto kan dengan gampangnya buka rekening di exchange luar kan, nggak perlu lewat Reku, lewat Frog atau Nobi gitu. Nah, kalau kita mengatur industrinya sangat ketat, demikian ketatnya dan aneh sendiri di dunia ini, di mana di dunia lain nggak ada. Artinya kita tetap ingin diatur, Pak. Diatur oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngaturnya terlalu ketat, nanti lu kan dengan gampangnya pindah ke exchange luar kan. Nah itu kan pecah itu ya. Nah ini saya selalu mengulang cerita pada waktu peraturan pajak itu diberlakukan di 2022 bulan Mei ya. Itu 2/3 transaksi kripto itu pindah keluar. Oh ya? Iya. Karena itu tadi orang Indonesia yang trading di Vlog atau di Reku, mereka sudah kena pajak. Walaupun peraturan pajak mengatakan bahwa tarif pajak untuk yang ilegal itu waktu itu masih berapa kali, 2 kalinya kalau salah. Pertanyaannya enforcementnya gimana gitu. Nah kalau sampai sekarang pun pajak kita kan masih 0,21%. Itu pun masih beda dengan pajak di saham. Saham kan cuma 0,1%. Padahal kita sudah sama-sama aset keuangan gitu. Harusnya kalau mau fair pajaknya kan harus sama. Gitu. Itu pun kita masih terima. Tapi kalau ekosistem yang sekarang sudah berjalan baik ini mau diubah menjadi sentralisasi, yang saya khawatirkan adalah orang Indonesia tinggal pindah ke exchange luar dan itu tidak ada halangan. Mau diblokir Komdigi pakai VPN dengan gampangnya bisa. Jadi Indonesia akan kehilangan potensi satu dari pajak ya. Orang trading di luar kan pajaknya nggak, mereka enforcementnya gimana? Lu kalau trading di luar kan siapa yang mau iniin pajaknya gitu. Itu kan, itu jadi pemerintah akan kehilangan potensi pajak, kemudian ya valuta kita akan lari keluar gitu. Uang kita akan lari keluar. Orang trading di luar aja ngapain? Jadi menurut saya sih tidak hanya kami ini akan dirugikan, tapi Indonesia, pemerintah Indonesia juga akan kehilangan potensi pendapatan dari jadi pajak. bahkan dari aturan itu sendiri long term bursa juga bisa dirugikan gitu, Iya, dalam betul. jangka waktu yang cukup panjang Ya, gitu. boleh sekarang akan kegerus terus disentralisir, tapi kalau hidupnya cuma sebentar orang cuma lari keluar ya sama lama-lama mati juga gitu. Dan kan juga akan jadi pertanyaan baru nih, Bro. Kalau bursanya 1 sentralisasi, kalau bursanya ada 3, 4, 5 itu Terus? apakah itu sentralisasi? Nah itu Berarti kan akan membangun exchange baru dengan label bursa. bursa, crypto exchange juga jadinya. dengan Jadi membangun label baru dengan istilah bursa. tapi dengan power yang lebih besar dari Iya betul ya. ya kan? Jadi kita tempatkan ke posisi bagian pengawasan masing-masing lah.
Artinya kita nggak menolak kok hadirnya bursa, hadirnya clearing dan custody dengan tujuan untuk mengamankan para pengguna ada di Indonesia, tapi tidak mengalih fungsikan porsi kerjanya. Itu yang kita harapkan. Nah, sorry, saya geser dikit deh. Kan exchange segala macam, tapi saya juga jadi tiba-tiba keinget nih, kan dari tahun lalu gitu, dari tahun inilah khususnya saya udah banyak mendengar teman-teman saya kan banyak yang content creators juga kan di crypto gitu ya, dan mereka kan banyak juga yang kayak mendapatkan penghasilan dengan promoting yang exchange yang dari luar. Iya. Saya mendengar bahwa ini bakal akan ada enforcement yang lebih kuat lagi gitu ya mengenai aturan untuk promoting unregulated exchanges ini. Ini buat teman-teman saya nih. KOL. Gimana mungkin siapa aja bebas boleh. Ya. Aturan besarnya memang sudah ada dibuat. Artinya bagi KOL ada batas-batasan yang akan dilakukan untuk melakukan promosi. Ya. Apakah itu nantinya bentuknya bersertifikasi atau tidak? Itu masih dalam tahap penggodokan aturan di lagi. OJK. Nah, payungnya sudah ada nih. Artinya konten kreator tidak boleh melakukan promosi di luar dari ketentuan. Ya. Tapi karena payungnya udah ada, tapi aturan detailnya Pelaksanaannya ini belum. masih digodok dengan tujuan adalah apa? Agar konten kreator ini kan juga masyarakat Indonesia yang harus dilindungi atas segala macam usahanya. Tapi ada rambu-rambu yang harus diikutin. Misalnya konten kreator tidak boleh menjanjikan keuntungan sekian persen. Tidak boleh di luar daripada ketentuan A, B, C, dan D. Nah, ini detailnya ini lagi proses penggodokan yang seharusnya itu ada di Sagapasti nanti. Oke. Jadi bukan berarti nggak boleh konten lagi, bro. Tapi bakal ada sosialisasi mengenai hal itu ya. Ya pasti. Pasti. Oke. Dan soal sertifikasi itu benar ya, bahwa nanti akan ada sertifikasi untuk mereka-mereka yang boleh konten mengenai hal ini gitu. Ya, bisa saja itu untuk memvalidasi daripada konten kreator yang ingin berpartisipasi di dalam sektor keuangan agar punya landasan yang tepat. Apakah ini seorang sosok yang mengerti dan paham terhadap aset kripto tidak? Biar nggak misleading juga apa yang dia sampaikan. Jadi itu sangat penting ketika membuat sebuah konten tanpa edukasi yang tepat, akhirnya bisa mempengaruhi kepada orang lain, menyebabkan industri ini menjadi sebuah hal-hal yang tidak positif. Contohnya mengambil potongan-potongan video untuk menjadi salah satu bagian daripada kontennya. Nah, itu kan juga membuat misleading. Sehingga apa yang kita sampaikan hari ini misalnya dengan Bro Andreas adalah kita kalau ditonton secara lengkap, orang akan memahami ini sebuah edukasi yang baik dan tepat. Tapi kalau ada video kita dipotong-potong, akhirnya arahnya ini akan menjadi berbeda. Bisa beda. Yang tidak mendukung menjadi mendukung, yang mendukung menjadi tidak mendukung. Itu yang kita harapkan agar semuanya bisa berjalan dengan porsi yang tepat. Dan pada akhirnya kan kita semua sebenarnya sepakat ya di sini ya. Kalau content creator itu kita sangat menghargai. Ya, bisa dibilang kita bergantung pada content creator. Kenapa? Karena content creator ini sebenarnya kalian-kalian ini yang sebenarnya bisa jauh lebih jago menjelaskan daripada kita-kita. Kan kita-kita kan sebenarnya kita melakukan perdagangan ini, kita jago bikin sistemnya, kita jago ngikutin compliance, ya kan? Kita jago bisnisnya gitu. Tapi kalau memberikan edukasi, konten segala macam gitu ya, kita mungkin apal nih aturan-aturan OJK harus gimana, aturan bursa harus gimana gitu. Trading itu mekanismenya seperti apa? Wah, ngerti banget kita cara kerjanya gimana gitu. But does that mean we're a good teacher yang bisa jelasin itu dengan baik dan benar? Dan apalagi di generasi sekarang harus menarik, bro. Ya kan? Bikin itu menarik, bikin orangnya nggak bosen, segala macam gitu. Jadi rasanya emang penting banget untuk punya content creator itu gitu. Tapi koridornya apa, ya kan? Dan ini kan tadi mungkin Bro Yudo udah sentuh sedikit kan. Kalau ini ada ibaratnya
belajar juga dari industri yang lebih mature, di perbankan, di pasar modal, asuransi, itu kan koridornya jelas sekali gitu. Nah kalau di kita belum ada kan sebenarnya kan yang aturannya gitu, guideline aja sebenarnya belum ada yang mendetail membicarakan mengenai kripto itu kan secara spesifik belum ada ya, Pak Robi ya, betul kan? Nah jadi itu yang mungkin ya baiknya akan dibuat ada gitu kan, ya kan? Ya kita percaya nanti ya Andre nanti pasti juga jadi salah satu yang paling pertama juga kan untuk ngikutin juga, untuk belajar juga. Mungkin nggak perlu belajar, pasti lulus punya lah sebenarnya. Gue tambahin sedikit aja. Karena ini kan di industri ini content creator ini teman-teman kita semua. Udah berapa tahun ya part of us lah. Gitu. Setuju cuma tambahin. Memang di industri kripto di Indonesia, di mana industri baru itu user kita tuh memang masih followers. Jadi peran para content creator, KOL, edukator itu penting sekali. Dan itu akan selalu menjadi bagian penting dari industri ini. Apakah nanti akan ada sertifikasinya ya, seperti di industri lain yang lebih mature, rasanya akan ke arah sana. Tapi ada satu hal mungkin yang saya pengen tambahin, tadi mungkin belum dibahas pertanyaan dari Andreas ya, langsung. Kalau untuk promoting yang tidak berizin. Saya nggak tahu seperti apa, tapi memang kelihatannya sebagai sekali lagi ya bagian dari industri yang lebih mature, saya pikir enforcement akan jadi sesuatu yang lebih kuat juga. Ya, kalau boleh kasih suggestion sama masukan, mungkin udah mesti mulai dipikirin untuk berhati-hati untuk promoting yang tidak berizin. Gitu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti jadi batu sandungan saat mau mengajukan sertifikasi dan lain-lain gitu kan. Di luar kalau misalnya namanya enforcement, ya kan mungkin ada law enforcementnya juga gitu kan ya. Ya itu mungkin akan bukan yang sehari-hari pernah dihadapi, prosesnya biasanya tidak enak gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, saya sih berharap udah mulai bisa mencoba berevolusi gitu ya, gimana caranya dan berhati-hati gitu. Karena saya pikir tinggal masalah waktu. Karena di negara lain udah ada. Contohnya udah ada. Jadi yang paling dekat aja deh, Thailand. Thailand itu udah ada benar-benar law enforcementnya dan terjadi gitu ya, dimana mohon maaf sekali tapi KOL-nya ditindak secara hukum gitu. Terjadi termasuk juga exchange yang dia promote-nya yang tidak berizin gitu kan. Kita nggak mau ngelihat teman-teman di sana kan. Dan of course kita juga sekali lagi bilang ini bagian dari industri yang lebih mature dan kita benar pengen banget ngelihat teman-teman nanti bisa inilah promoting yang memang berizin dan selalu bagian penting dari industri ini. Ya saya mau nambahin dikit juga ya, karena jujur ya keberadaan atau aktivitas illegal exchange ini di Indonesia memang itu jadi keluhan kami juga yang berizin. Karena kalau mereka tidak berizin terus jualan di sini, buka kelas menggunakan KOL di Indonesia, kemudian mereka dapat nasabah dari orang Indonesia, terus perlindungan terhadap kami yang punya license ini gimana gitu. Apa gunanya kami ngurus izin? Ya jadi ilegal aja, kemudian cari orang Indonesia di sini pakai KOL promosiin, kemudian dapat nasabah, ya udah selesai gitu. Jadi memang ini salah satu himbauan kami juga ke regulator bahwa yang ilegal ini memang harus di enforce gitu. Bahwa mereka kalau mau beroperasi di Indonesia harus mengurus izin di Indonesia. Kalau enggak apa bedanya dengan kami yang punya izin resmi gitu. Sementara yang tidak punya izin juga bisa jualan di sini gitu. Jadi level playing field-nya nggak sama gitu. Ya harapan gitu. Positifnya sih buat teman-teman yang ada di luar negeri itu bukan berarti mereka itu ilegal. Sering sekali salah konsepsi kita menyebut ilegalnya. Tapi ilegal di Indonesia. Ilegal di Indonesia. Artinya mereka belum mengambil license di Indonesia. Kalau mereka punya niat baik dan keinginan baik, pasti mereka akan mengambil license di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Namun ya satu lagi, kembali lagi harapannya adalah regulasinya harus bisa mendukung investor asing itu mau melakukan investasi ke Indonesia. Itu yang paling tepat. Karena kalau dengan kondisi tidak ada kepastian untuk pelaku usahanya, bagaimana kita bisa invest mereka untuk investasi ke Indonesia? Itu yang kita harapkan seperti itu. Ya itu kok kuncinya itu kata kunci adalah kepastian hukum. Jangan sampai
sekarang peraturannya gini, kemudian tahun depan udah berubah lagi gitu. Jadi kepastian hukum bagi investor luar itu gimana gitu? Gimana kita mau mengundang investor asing masuk ke Indonesia sementara aturannya tiap tahun berubah gitu. Jadi ya saya mau menegaskan tadi yang disampaikan Bro Robi. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum ya orang juga malas lah berinvestasi di sini. Oke. Nah, menarik. Mungkin ini my last question ya. Kita discuss seru ini udah 1,5 jam. Iya. Seru, tapi seru banget discuss. Gak nyangka saya ternyata ngomongin regulasi di Indonesia seru juga ya. Apa ya? Saya baru ngerti. Biasanya ya. Biasanya saya ngomonginnya lebih receh biasanya, lebih retail banget lah biasanya gitu. Tapi turns out kayak gue harap teman-teman jadi mengerti gitu. Kayak kita semua ini kan punya sudut pandang masing-masing gitu. Dan gue harap hari ini teman-teman bisa belajar kayak untuk kayak memahami dengan lebih baik ekosistem di Indonesia itu bagaimana dan apa stakes apa dan challenges-nya di level yang lebih tinggi itu apa gitu. Dan karena ini menarik karena saya yakin industri ini gak bakal stop di sini gitu loh. Growth-nya tuh masih long term sekali dan bisa jadi teman-teman sekalian bakal jadi pelaku di industri ke depannya gitu. Dari sekarang kalian udah mengerti framework-nya kayak gimana. Tapi gini, mungkin agak retail dikit pertanyaan saya ya untuk berempat nih. Pertanyaan boleh retail tapi jawabannya bisa untuk keempat bapak-bapak yang sudah hadir kan tentu saya tertarik tadi Pak Lawrence kan bilang kalian semua tuh berangkat dari users, kalian semua berangkat dari traders sebelum akhirnya creating exchanges. Tapi kita bisa lihat fenomenanya, saya benar-benar memperhatikan khususnya di retail ya. Banyak teman-teman saya sendiri gitu ya yang kayak turns out mereka itu instead of making profits ya mereka malah losing money gitu di khususnya in the cycle specifically ya karena probably kita bisa lihat lah di Twitter semua pada bilang ini hardest cycle ever gitu karena sekarang ini roadmap-nya ini semua mau bunuh retail gitu. Dari early investor yang berinvest di project mau bunuh retail gitu. Semua tuh kayak ngerti kan kayak even launchpads juga ngebunuhin retail semua gitu. Dengan apa ya? Banyak yang bilang juga saya baca beberapa tesis tulisan yang kayak bilang this industry nggak akan comeback lagi gitu loh. As industry ya, tapi not for like Bitcoin-nya gitu loh. Bagaimana sih pandangan kalian semua sebagai pelaku industri ini? Mungkin I don't know mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan dengan adanya potensi resesi, dengan adanya banyak isu lah. Sekarang aja kalau kita ngomong kripto maybe like 95 to 99% itu ya sebenarnya ngebunuh investornya sendiri gitu loh. Ngerti kan maksudnya kita bisa lihat hampir semua new tokens yang listing sepanjang 2 tahun terakhir chartnya itu down only. Kayaknya hampir nggak ada yang kayak up gitu. Ethereum sideways, Bitcoin aja yang benar-benar very strong gitu ya, dan Solana juga very strong. Tapi kayak kita bisa lihat sebetulnya kayak timing di the market in crypto industry sendiri makin sulit gitu. Tapi apakah untuk teman-teman retail ini sebenarnya cuma transisi aja menuju masa depan yang lebih baik atau sebetulnya ya jangan spekulate di altcoin, Bitcoin aja, or any strategi yang kalian suggest untuk teman-teman retail 1-2 tahun ke depan. Mungkin dari Pak Lawrence dulu. Yakin gue duluan. Ya, nanti muter. Gimana ya? Mungkin saya ingat berapa tahun lalu orang-orang itu dulu suka ngomongnya kalau di kripto itu ngomongnya selalu main kripto. Main kripto. Lu main kripto. Ya, bukan invest kripto, trading kripto, ngomongnya main kripto. Lu main kripto, ya kan? Gue main kripto untung banyak gitu kan. Seolah-olah kripto itu sesuatu yang main-main gitu kan. Dan as the industry mature, terus habis itu, as the global players, the big guys, the big whales masuk semua, BlackRock masuk, semua institution masuk ya. Ya di sini bisa dibilang yang tadinya mungkin saya bilang kalau main game ya itu kesusahannya itu mungkin levelnya level easy normal gitu. Sekarang mungkin udah kayak the pro are here, right? Ya kan? Kalau misalnya trading ya lawan tradingnya sekarang someone yang mungkin the big funds with quants and algo, high frequency trader semuanya udah masuk semua dengan all the edge, all the experience puluhan tahun di Wall Street ya kan. Ya di situ mungkin bisa dibilang ya
emang susah gitu, dan memang trading or investing is not easy ya gitu. Mungkin itu tuh satu sisi ya gitu kan. Jadi kita ngelihatnya gitu. Dan dua, ya memang salah satu tahapan industri itu getting matured itu kan ada masa di mana tiba-tiba sekarang it's getting more mainstream. The cycle is more mainstream than ever loh. Ya. Kalau yang dulu, I remember ada previous cycle itu kalau kita ngomong sama orang pasang modal, sekuritas, atau orang banker-bankers gitu kan, eksekutif lah ya kan, atau even bahkan RM bank gitu kan, semuanya kripto, apalah itu kan, itu kita nggak main itu ya kan, kita nggak main itu, bukan kita nggak invest loh, kita nggak main kripto ya kan, but this cycle ada change, tone-nya beda. Ya kan, ibaratnya kita lebih dilihat ya kan. Kalau ini dengan ya tadi BlackRock masuk, semua masuk gitu. Jadi industrinya maturing ya. Dengan industri maturing, kemudian kita juga udah mulai masuk di mana mainstream mulai masuk, euforia. Ya itu yang terjadi tahun ini, a bit euforia ya. Dan kalau ada euforia seperti itu, ibaratnya ya gini, mungkin ada beberapa atau banyak bahkan project-project atau fun-fun yang kemudian ibaratnya empuk sekali ini, ya kan? It happens, ya. Dan mungkin di sini adalah masa di mana mungkin jadi ibaratnya ini kayak nge-flash juga. Siapa yang just here in the short run sama who's here in the long run, ya. Including project-projectnya sendiri juga akan kelihatan. Sekarang kelihatan mana sih project yang beneran. Project blockchain yang emang beneran ada visinya, emang ada yang memang mau dibangun, ada problem yang memang mau di-solve. Itu kelihatan semua sekarang, mulai kelihatan lah gitu kan. Mana yang tadinya, wah gila, kayaknya kesannya mau solving problem dunia ya kan. Projectnya, white papernya banyak banget gitu kan, raising I don't know billions of dollars gitu kan. Sekarang sepi misalnya. Ya kan ada juga yang seperti itu kelihatan juga gitu. So I think memang itu part of the cycle. Saya lihatnya gitu. It's part of the cycle. Industri maturing akan lewat seperti itu. It's normal. It's not supposed to be easy. Namanya investing. Nah di situ mungkin makanya butuh content creator, educator yang bisa bantu ya kan. Dan mungkin satu lagi terakhir, dulu pasar modal awal-awal juga kayak gitu loh, gitu, awal-awal banget gitu ya, mungkin nggak usah lama-lama lah, 20 tahun lalu lah, ya itu lama ya kan, 20 tahun lalu orang trading di bursa efek ya. Itu mungkin Pak Hamdi tidak tahu tuh. 20 tahun lalu bilang wah itu judi. Nggak ada itu value investing, fundamental atau apa gitu. 20 tahun lalu orang dibilang itu judi, saham judi. Ya betul. Ya kan? Okay. Now beda banget kan. Sekarang beda gitu. Dan di industri yang lebih mature Amerika, wah itu orang dari kuliah aja udah belajar tentang DCA lah, ETF lah, itu sudah belajar gitu ya. So as the industry matures, people get to know and understand gitu kalau ini something yang orang itu perlu pelajarin dan gunanya banyak loh ya. Ada fundamentalnya. Sorry, mungkin jam ke Pak. Tadi saya interest karena Pak Hamdi juga udah di bursa saham udah dari lama dan udah melewati era itu. Dan ngelihat berarti sama, apakah Pak Hamdi juga sekarang lihat ini sebenarnya lagi maturing gitu? Benar, apa yang disampaikan Lawrence tadi itu benar sekali. Saya masuk bursa efek itu mungkin lu udah lahir belum ya? Tahun 95. Baru 5 tahun bursa. Bursa itu kan berdiri tahun 92, saya masuk 95. Jadi memang dari tahap awal. Benar seperti yang tadi Lawrence katakan bahwa pada masa itu memang komentar orang terhadap saham itu judi gitu. Jadi sama seperti kondisi di kripto sekarang. Nah, terkait dengan kripto, kita harus ingat bahwa kripto ini kan lahir dari orang-orang yang ingin kebebasan kan. Kan kita belajar dari Crismon 98, kemudian terjadi subprime mortgage 2008. Jadi para pelaku di industri ini kehilangan kepercayaan terhadap regulator. Mereka ingin bebas gitu. Gua nggak mau diatur lagi. Diatur pun ternyata ada Crismon, ada subprime mortgage juga, ngapain gitu. Kita nggak mau ngatur diri sendiri melalui decentralized finance namanya gitu.
Makanya kemudian muncul yang tadi lu bilang banyak koin, meme koin, semua orang bisa bikin koin. nggak perlu apa-apa bikin koin habis itu hilang. Jadi benar mau membunuh investor gitu, benar. Tapi kan sekarang seperti tadi Lawrence katakan, industri ini kan makin lama makin mature. Contoh sini kita di Indonesia waktu di zaman Bapepti, koin itu kan ada sekitar lebih dari 20 ribuan koin di dunia. Nah, Bapepti kemudian membuat lagi yang namanya whitelist. Jadi dari kayak 20 ribuan koin itu kemudian diseleksi lagi mana sih koin-koin yang dianggap punya fundamental yang bagus. Itu yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Nah, sekarang kripto sudah pindah ke OJK, sekarang yang melakukan itu adalah bursa kripto, CFX. Itu mereka lakukan ya secara periodik untuk memilih koin-koin yang boleh diperdagangkan. Jadi tidak semua koin yang 20 ribuan itu boleh diperdagangkan di Indonesia, tapi koin-koin yang memang terpilih. Nah, kemudian baru-baru ini OJK juga sudah membuat draft peraturan terkait dengan penawaran perdana aset keuangan digital atau ICO, Initial Coin Offering. Ini kan menunjukkan bahwa regulator tidak tinggal diam terhadap hal ini. Jadi regulator ingin memastikan bahwa koin yang ditawarkan itu memang betul-betul koin yang punya underlying yang jelas. Jadi kalau saya lihat OJK memang arahnya ke depan adalah mengedepankan koin-koin yang ada underlying atau yang disebut dengan real world asset. Jadi koin yang underlyingnya jelas, ya, apakah properti atau bentuk aset lainnya juga. Ya. Jadi kedepannya memang semakin industri ini mature, hal-hal yang tadi dikhawatirkan, koin yang nggak jelas asal usulnya kemudian tiba-tiba hilang dan pada akhirnya merugikan investor, itu saya kira akan makin lama makin berkurang dan bahkan hilang kalau nanti regulator dalam ini OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan penawaran perdana itu atau ICO. Saya kira itu. Jadi kedepannya sih tidak perlu khawatir adanya koin-koin yang tadi yang nggak jelas, yang pada ujung-ujung hanya membunuh para investor retail. Saya kira itu tidak akan terjadi lagi ke depan. Mungkin Pak Robi dulu, gimana Pak untuk yang tadi pertanyaan saya? Coba dong walk us through untuk teman-teman Pak Robi kan udah 8 tahun di industri, Pak Robi juga dulunya trader. Kan pasti juga saya yakin Pak Robi sebagai pemilik exchange ingin juga users dan nasabahnya juga bisa profitable. Kalau saya lihat sih sepertinya Andreas nggak kena rapul. Pernah. Tapi dari nggak sering. Jadi kalau menurut saya sekarang itulah salah satu pentingnya kenapa KOL itu perlu diatur dan lain-lain. Sekarang kan terlalu banyak KOL yang saya dengan modal 500.000 bisa mendapat 100 miliar di umur sekian. Ya, akhirnya teman-teman itu terlalu banyak bermimpi. Bermimpi, kemudian akhirnya menjadikan itu seperti MLM. Ya ataupun money game gitu loh. Sehingga gue pokoknya tutup mata masukin ke DEX 10 aset minimal 2 jackpot, yang lainnya ketutup. Sekarang masuk 10, 12 yang keangkut, bukan 10-nya. Karena yang lainnya titip samping. Nah, hal ini yang bikin masalah. Kenapa? Dua circle sebelumnya seperti Andreas dan teman-teman yang lain, lu orang pasti belum apa-apa baca white paper, lihat underlying. Semua lu orang kulik. Termasuk DEX-nya bagaimana, kedalaman dia punya liquidity dan lain-lain, lu orang kulitin. Sampai kalau bisa dapat dia punya developer, lu orang kulitin dia sebelum lu orang masuk ke dalam aset. Kalau sekarang enggak. Yang penting ada KOL ngomong apa, ada sesuatu yang baru, celup 10 mana tahu berhasil 2. Nah, itu yang membuat kondisinya seolah-olah aset kripto itu memang kita berharap itu jangan bahasa main tapi invest, tapi cara investnya itu kan harus benar. Jangan pakai metode pokoknya tutup semua mata, yang ada di DEX tutup mata 10 masuk 2 jackpot jadi. Nah, itu yang kadang salah. Makanya sekarang sampai di dalam market luar aset kripto itu ada sampai 20 ribuan jumlahnya dan lain-lain gitu. Karena setiap hari patah tumbuh terus gitu. Begitu jegrek tiba-tiba masuk uang gede, dia tarik liquidity kosong.
akhirnya kita yang nampung itu aset yang nggak jelas gitu. Nah ini harus teman-teman dalami dan memberikan edukasi yang baik dan tepat. Jangan sampai malah istilahnya new blood. Jadi ada darah baru yang bisa disedot di pelan-pelan dipenitiin neteskan darahnya gitu. Jadi bukan pakai pisau lagi. Kalau dulu kan pakai pisau sekali tikam tewas gitu. Ini dipenitiin. Nah, jadi pelan-pelan tewas. Mudah-mudahan besok ada dapat new blood baru gitu. Nah, itu yang kita harapannya nggak ke situ lah. Jadi benar-benar evaluasi dengan baik. Kalian juga sebagai teman-teman KOL memberikan edukasi yang baik, bagaimana invest, bagaimana mau masuk ke dalam investasi aset kripto, apa yang harus dikulitin dulu, mekanismenya itu harus benar-benar dijelasin. Kadang-kala kan sekarang kadang di YouTube itu bagaimana untuk berternak ayam yang baik gitu loh, menghasilkan sekian ratus juta, tapi kalau mau beternak, lu orang harus bayar dulu ya. Maksudnya kalau mau mendapatkan video lanjutan kedua, lu orang harus bayar, subscribe ya. Dapat pakai membership dan lain-lain, baru tahu ternyata di dalam ayam 2 kali siklus kalau kena penyakit bisa tewas semua. Itu kan nggak dapat informasi yang baik dan jelas. Akhirnya banyak teman-teman yang baru kejebak di posisi seperti itu. Mungkin itu sih. Oke. Terakhir untuk Mas Yudo, tapi saya mau tambahin karena kan ini basically tadi kan dibilang katanya kan terakhir karena saya cek berapa bulan lalu lah, saya cek Dun Analytics itu tuh total koin yang ada itu tuh lebih dari 40 juta udah, bukan cuma 20.000. Itu based on Dun Analytics. Kita ngomong sampai DEX ya, across all chains gitu. 40 more than 4, lebih dari 40 juta. Jadi memang 40 juta jenis koin. Yes. Wow. Karena sejak ada era Launchpad itu tuh gerbangnya tuh udah terbuka lebar, siapapun bisa create. Kita sekarang di sini selfie rame-rame, terus saya bisa bikin coin checks misalnya gitu. Jadi koin gitu. I think kan sebetulnya ada juga soalnya gini, tertarik dengan satu tesis saya baca di Twitter itu adalah sebetulnya dia mengaitkan current situation itu dengan .com bubble gitu. Dimana after .com bubble ada ribuan stocks out there, tapi akhirnya lahirlah Nvidia, lahirlah Amazon, lahirlah Google gitu. Nah sekarang ini kayak banyak ya, ada satu tesis yang saya baca sebetulnya lagi kayak gitu. Ini 40 juta bakal mampu semua, after that lahirlah yang the best play gitu. Tapi kalau Mas Yudo gimana? Terakhir nih untuk menutup sesi kita. Ya berempati lah ya, banyak mungkin retail users. Saya pikir beneran rugi apa nggak jadi beli Lambo nih? Kalau jujur aja loh, soalnya mohon maaf ya, tapi kalau if you beli Bitcoin aja di bottomnya itu 16.000 ke 120 udah 8x tuh. Udah mungkin outperform banyak ini ya TradFi aset dari kemarin sebenarnya. Tapi mungkin kita ngelihat yang 50x sama 100x lebih jarang kali ya. Simple sih. Barusan Andreas bilang 40 juta paradox of choice kan dibanding sama 2021. Betul. Jauh banget gitu kan. Mungkin saat itu masih berapa gitu, berapa ratus ribu. Sekarang kalau mau jackpot kemungkinannya 1 dibanding 40 juta kan sebenarnya. Jadi emang lebih sulit untuk mendapatkan hal itu. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan sama Pak Abdi sama Pak Lawrence juga, ini part dari industri yang memang maturing gitu. Dimana ya susah lah ya kita mungkin expect terus gitu ya 50 to 100x gitu. Itu mungkin yang teman-teman yang di sini ya, saya sih berharap yang crypto cycle tuh akan selalu ada. Crypto selalu stay. Tapi yang harus berubah tuh mentality dan mindset gitu. Karena kalau misalnya mindsetnya masih mohon maaf ya kayak kita mau easy, mungkin tadi maksudnya Pak Robi itu gitu kan, kita langsung deh dapat 100x gitu ya beli Lambo. Ya unfortunately ini industri yang memang dibangun dengan image seperti itu, mentality seperti itu, tapi ini berubah nih keadaannya. Look, saya masih merasa a lot of money still can be made di crypto, gitu ya. Ini industri yang market cap-nya ber-2 triliun dollar, equity 100-an, ya kan. Saya mau argue ya Pak Amdi, mungkin bisa lebih dekat lah, nggak mungkin 100, tapi mungkin 5%, 10%-nya lah, gitu kan. Itu udah 3-4 kali lipat dari yang sekarang. Jadi yang harus berubah mungkin mentality-nya, gitu ya. Jangan mentality-nya masih kayak
waktu dulu lagi, tapi gimana milihnya, gimana understand liquidity, gimana belajar sih. Karena ya again, kita selalu bisa cari uang lah, tapi skill itu will stay. Apalagi buat yang muda-muda ya gitu. Kalau misalnya mindsetnya masih gitu, terus takutnya ntar nggak mau belajar. Belajar lah, apalagi masih muda, masih 20 tahun, 30 tahun gitu kan ya, untuk ininya. Dengan kita ngerti mungkin siklus ekonomi, terus mungkin belajar tokenomics kali ya. Saya sih berharap mereka pada baca white papernya dan tokenomics dan ngerti gitu loh gimana gitu kan. Itu bisa last through cycle dan nggak tahu ntar ada aset kelas apa lagi 20-30 tahun lagi gitu kan. Itu aja sih. Jadi ya agree, memang mungkin kemungkinan untuk make money cepat gitu ya, beli Lambo itu mungkin agak berkurang dibanding cycle sebelumnya. Tapi sekali lagi masih potential returns to be made itu masih banyak. Saya step back dikit deh ya, mungkin kayak waktu di 2022 deh, waduh serem banget kan. It's worse than this gitu. Saat itu terjunnya dari Bitcoinnya 70.000 jadi 16.000 bottom dalam 11 bulan. Luna dari 120 sampai fraction. Hilang lah gitu ya. No. Wah, hilang banget itu mencekam. Saat itu banyak yang bilang crypto is dead. Nah, saya merasa sekarang sih gak seperti itu ya. Semua. Ini mungkin banyak yang baru di cycle pertama kali. Saya berusaha berempati gitu kan. Tapi kalau saya bilang ya simple aja, kayak kita selalu bilang ya di crypto walk me. We're all gonna make it. Aset yang masih baru banget, masih early, you're maybe top 10% yang masuk di industri ini dibanding orang Indonesia in general. Ya aman lah, tenang, masih ada ini, mungkin Lambonya meskipun butuh 1-2 cycle. Ya udahlah, we all get there gitu kan. Beli spionnya dulu. Atau mainannya dulu ya. Oke. That's good. Anyway, thank you so much ya. Ini kita udah di penghujung discussion. Gue terima kasih banyak buat Pak Robi, Pak Lawrence, Pak Yudo, Pak Hamdi yang udah sempetin datang ke sini. Sangat-sangat seru. It's a very fruitful discussion. Dan gue secara pribadi juga berharap yang terbaik untuk crypto as industry ke depannya. Dan apapun nanti keputusannya, gue siap support ya. Thank you banget semuanya. See you. Kenapa? Udah. Oke, Thank you semuanya. See you on this video. Bye-bye.